Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama memasuki acara perayaan Hari Pentakosta pada pagi hari ini. Biarlah karya dan kasih daripada Roh Kudus boleh semakin nyata untuk kita sekalian. Siapkanlah hati Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh mengalami kasih dan kuasa daripada Roh Kudus, lawatan daripada Roh Kudus untuk kita semua pada pagi hari ini. Marilah kita akan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, dan kita akan segera memulai ibadah raya pada pagi hari ini untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu pada saat pagi hari ini. Mari kita akan angkat satu pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita akan angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berembuslah
Peristiwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Pada kesempatan pagi hari ini, tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini turunlah kiranya saudara-saudari sekalian, berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Siapapun Anda pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus akan menjamah saudara, Roh Kudus akan melawat saudara, Roh Kudus akan mengimpartasikan akan kuasanya kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, biarlah Roh Kudus akan menolong Anda dan saya pada pagi hari ini. Kita mengalami lawatan daripada Allah, kita mengalami kuasa daripada Allah, kita semua akan mengalami mujizat daripada Allah pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdiri atas bangsa dan berseru, kasih adalah bangsa kami Indonesia, lawatlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami ya Allah daripada pandemi COVID-19. Biarlah Bapak badai ini boleh berlalu daripada kami sekalian, dan bangsa ini kembali diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami pun rindu ada lawatan daripada Allah untuk bangsa kami Indonesia, sehingga biarlah Bapa dari bangsa ini akan terdengar suara-suara sorai bagi nama dan segala nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pun rindu melihat dan mengalami Bapa lawatan Allah buat bangsa kami, lawatan Allah buat Indonesia, lawatan Allah buat Indonesia. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, semua dilawat dan diberkati Engkau Bapa. Biarlah Bapa pada hari di mana kami memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus, gereja-gereja Tuhan dilawat oleh Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan bangkit di dalam nama Yesus.
Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terutama untuk GPIAI di seluruh persada Nusantara. Semua diberkati oleh Engkau. Rekan-rekan hamba Tuhan, semua sidang jemaat Tuhan, semua diberkati oleh Engkau ya Allah. Demikian pula Tuhan Gembala sidang kami, sesepuh kami, Bapak Pendeta Surya Kusuma dan Ibu. Tuhan memberkati mereka sekalian. Berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka ya Allah. Dan kami semua, baik jemaat Tuhan maupun para pendengar pada pagi hari ini, kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih untuk dilawat oleh Allah, yang dipilih untuk diurapi oleh Roh Kudus pada pagi hari ini, yang dipilih untuk mengalami kuasa dan kasih, bahkan impartasi daripada Roh Kudus pada pagi hari ini. Karena Engkau jamah kami semua Roh Kudus, lawat kami semua dan berkati kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada usahanya. Biarlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mendengarkan suara firman Allah buat kita semuanya pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus, dan kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan belajar daripada firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. tibalah saatnya untuk Engkau boleh berkarya buat kami semuanya. Tibalah saatnya untuk Engkau boleh berbicara untuk kami sekalian lewat kebenaran firman Allah. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama
sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah. Dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sekali lagi kita berdoa. Roh Kudus, berkenan dan layaklah hamba-Mu yang sederhana ini, yang hina dan papa ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini genap 50 hari dari Hari Raya Paskah. Dan itulah hari Pentakosta. Saudara yang terkasih, berbicara tentang hari Pentakosta, maka ada orang yang berkata demikian. Oh, kami gereja Pentakosta, hari ini adalah hari gereja kami. Kenapa? Karena saudara yang terkasih, Anda boleh lihat di kalender, ternyata tidak ada hari Protestan, tidak ada hari Katolik, tidak ada hari Advent, tetapi hari Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari yang ke-50 dari hari Paskah, yaitu Yesus naik ke sorga. Dan kita perhatikan bahwa sebelum ia naik ke sorga, 40 hari ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ketika ia naik ke sorga, 10 hari murid-murid ini berdoa menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka sekalian. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa istilah Paskah ini baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, Paskah Pentakosta berarti memperingati hari raya panen gandum untuk mensyukuri berkat dan pemeliharaan daripada Allah. Oh, kemudian memperingati diturunkannya Taurat yang diwahyukan Allah kepada Musa di atas Gunung Sinai. Kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta itu dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, hari Pentakosta itu adalah merupakan sebuah hari sebagai sebuah tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan daripada hidup umatnya sepanjang zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta adalah merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh para murid. Saya percaya bahwa bukan hanya para murid pada waktu itu, tetapi hal yang sama juga telah dinantikan oleh kita sekalian. Oh, sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan pada masa kini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Roh Kudus itu bagaikan seorang ayah yang bepergian. Oh, dan kemudian dia berjanji kepada anak-anaknya bahwa ketika dia pergi, dia akan memberikan sesuatu untuk mereka sekalian. Dan kemudian anak-anaknya menantikan apa yang merupakan janji daripada sang ayah.
dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka menantikan akan janji daripada sang ayah, mungkin hati ini juga penuh dengan berbagai kegentaran. Apakah yang dijanjikan oleh sang ayah benar-benar ditepati atau kanda? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka pun rindu untuk kalau bisa cepat melihat dan mengalami dan menerima apa yang telah dijanjikan oleh sang ayah kepada mereka sekalian. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa hal yang sama itu juga tentunya dialami oleh para murid pada waktu itu. Ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga, ia telah berjanji kepada para muridnya bahwa ia akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Saya percaya bukan hanya pada para murid, tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Kita juga mungkin adalah saatnya mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai beban, mengalami berbagai kesulitan. Dan kita merindukan bagaimana Tuhan datang dan menolong kita sekalian. Bagaimana Roh Kudus itu menyelamatkan akan kita sekalian. Maka rasa rindu yang sama sebagaimana dialami oleh murid-murid, hal ini juga kita sebagai umat Tuhan, kita juga tentu menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa kita di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana ia janjikan kepada para murid pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang telah dijanjikan oleh Yesus tentang sang pribadi yang akan hadir untuk menolong, menyertai, melindungi akan para murid-murid pada waktu itu? Apa yang telah dijanjikan oleh Yesus, Yesus telah menggenapkannya untuk para murid pada waktu itu. Demikian pula untuk kita sekalian. Lalu apakah yang terjadi saudara terkasih pada hari Pentakosta itu? Marilah kita akan sama-sama telaah lewat kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Ada apa di hari Pentakosta? Mari kita akan sama-sama memperhatikan akan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Saya melihat ada apa di hari Pentakosta? Saya melihat saudara kasih di sana ada beberapa hal. Hal yang pertama, pada hari Pentakosta Roh Kudus itu turun seperti tiupan angin yang keras. Saya ulang sekali lagi, pada hari Pentakosta Roh Kudus itu turun seperti tiupan angin yang keras. Saudara yang terkasih, kitab suci sering menggambarkan Roh Kudus itu sebagai angin. Kita perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 8, Yeskiel pasal 37 ayat 9, 10 dan ayat yang ke-14, Yohanes pasal 20 ayat 22. Kata Roh Kudus ini sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roh sebagai angin itu di dalam bahasa aslinya diartikan atau disebut dengan istilah pneuma. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pneuma ini diartikan dengan roh, angin atau nafas. Di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan ruah. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa sebelum Roh Kudus itu turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu disamakan dengan angin karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, angin berada di seluruh daerah, di seluruh penjuru muka bumi ini. Sama seperti Roh Kudus yang berada di semua tempat, di dalam segala situasi dan keadaan, dimanapun engkau berada, baik di gunung maupun di lembah, di dalam kesulitan dan pergumulan sekalipun, Roh Kudus ada bersama-sama. Roh Kudus ada di sana untuk menolong dan menghibur saya dan saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa Roh Kudus itu juga bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Dalam hal ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu juga mengalir ke tempat di mana banyak terjadi keputusasaan, banyak terjadi duka cita, putus pengharapan dan lain sebagainya. Di sana Roh Kudus datang untuk menolong saya dan saudara. Ketiga, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Roh Kudus itu seperti angin, tidak kelihatan. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap percaya bahwa walaupun angin itu tidak kelihatan, kita tidak tahu bentuknya, kita juga tidak tahu dari mana dia datang. Namun tentunya sebagai manusia, kita menyadari bahwa walaupun angin itu tidak kelihatan, dia tetap ada. Buktinya adalah bahwa kalau saudara dan saya sampai pada pagi hari ini, Anda dan saya masih bisa bernafas, itu adalah tanda bahwa angin itu masih berada bersama-sama dengan kita. Oh, udara itu masih ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Roh Kudus itu memiliki tipologi yang sama dengan angin, maka di dalam segala situasi apapun, entah Anda percaya ataupun tidak percaya, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Oh, Roh Kudus itu ada dekat dengan saya dan saudara. Buktinya Anda dan saya masih hidup hingga pada pagi hari ini. Itu menunjukkan kepada saya dan saudara, Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Roh Kudus itu dekat dengan saya dan saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu juga memberikan kesegaran. Keberadaan dari Roh Kudus itu bagai aliran angin yang sejuk bagi jiwa. Demi dia memberikan kepada kita sekalian semangat dan tenaga yang baru. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan dan situasi kehidupan di dunia ini mungkin kadang-kadang membuat kita gersang dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada sekalian, Roh Kudus memberikan kesegaran buat saya dan saudara. Roh Kudus memberikan semangat yang baru buat saya dan saudara. Roh Kudus menguatkan saya dan saudara. Roh Kudus menghibur saya dan saudara pada pagi hari ini. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Roh Kudus, dia akan menolong saya dan saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Inggris akan diserang oleh Napoleon Bonaparte pada abad-abad yang sudah lalu, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Napoleon Bonaparte ini adalah merupakan orang yang tubuhnya itu begitu kecil, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saudara, walaupun dia begitu kecil, saudara, seluruh Eropa dikuasai oleh seorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Hampir seluruh dunia hanya ada satu negara yang waktu itu belum dikuasai, yaitu Inggris. Dan apa yang terjadi saudara? Napoleon mulai mempersiapkan tentara. Dia mengirimkan tentara dan kemudian ia mulai berangkat untuk menyerang Inggris. Berita ini kemudian sampai kepada Inggris dan dikatakan dalam sejarah, bahkan di dalam buku-buku rakyat Inggris, pada waktu itu tangan mereka gemetar, mereka berdiri dan kemudian mereka gemetar karena mereka ketakutan, di mana ada berita bahwa Napoleon Bonaparte akan datang dan menyerang mereka sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Napoleon Bonaparte dari Prancis adalah merupakan orang yang sangat ditakuti. Dia akan datang untuk menyerang Inggris pada waktu itu. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Wellington. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jenderal ini kemudian dia mempersiapkan diri untuk pergi dan menghadap Napoleon Bonaparte. Dia mempersiapkan tentara juga. Dan kemudian dia berusaha untuk mencegat Napoleon Bonaparte sehingga dia tidak memasuki Inggris pada waktu itu. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari orang-orang Inggris itu berkumpul di Trafalgar Square. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian mereka melihat ke atas sebuah hotel yang tinggi, di mana ketika mereka melihat ke atas hotel-hotel yang tinggi, itu lampu-lampu yang ada di hotel tersebut itu akan memberikan sinyal apakah Wellington akan menang ataukah Napoleon Bonaparte yang akan menang. Waktu itu belum ada TV yang menyiarkan secara langsung, dan kemudian mereka hanya bisa melihat dari lampu-lampu pada waktu itu yang akan memberikan sinyal kepada mereka sekalian siapakah pemenangnya. Saudara yang kasih, pada suatu ketika kabut turun agak gelap. Kabut itu gelap dan turunnya bukan secara luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga kemudian kabut ini menutupi akan gedung-gedung yang ada pada waktu itu. Sehingga sulit bagi orang-orang Inggris untuk melihat sinyal yang akan muncul dari lampu-lampu yang ada pada waktu itu. Suatu ketika saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya pada jam 5 sore, ada sebuah tulisan yang muncul saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dari sinyal lampu-lampu yang ada. Dan dari sinyal itu, sinyal lampu ini itu menunjukkan sebuah tulisan, Wellington kalah, Wellington kalah, Wellington kalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika rakyat Inggris melihat dan membaca Wellington kalah, mereka amat sangat ketakutan, mereka cemas, mereka gemetar secara luar biasa pada waktu itu. Karena ada tulisan dari sinyal lampu-lampu yang ada yang menunjukkan kepada mereka sekalian, Wellington kalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mulai menangis, ketika mereka diliputi dengan kecemasan, ketakutan, mereka kemudian gemetar, mereka mulai menangis. Maka apa yang dari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Tiba-tiba dari arah Teluk Inggris tertiuplah angin sepoi-sepoi basah. Tidak terlalu keras tetapi cukup kuat. Kemudian angin sepoi-sepoi basah ini mulai meniup akan kabut yang begitu tebal saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kabut yang tadinya menutupi akan gedung-gedung yang mereka lihat, di mana dari gedung-gedung ini sinyal-sinyal lampu akan memberikan sinyal kepada mereka sekalian. Apakah Napoleon Bonaparte menang ataukah Jenderal Wellington yang menang? Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka mulai melihat di mana angin sepoi-sepoi basah ini meniup akan kabut tebal yang menutupi akan sinyal lampu-lampu ini, ternyata muncullah sebuah tulisan yang cukup jelas. Wellington kalahkan Napoleon Bonaparte di Waterloo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu kesedihan, ketakutan itu berubah tiba-tiba. Tadinya mereka gemetar, tadinya mereka berduka cita, tadinya mereka menangis, tadinya mereka menjerit. Tiba-tiba mereka mulai melambat-lambat, mereka mulai bersuka cita karena bukan Wellington kalah dari Napoleon, tetapi justru Wellington mengalahkan Napoleon Bonaparte di Waterloo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat kita sekalian bahwa ketika Yesus disalib, dan kemudian di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, it is finished. Maka neraka dan iblis mulai tertawa. Mereka mulai berkata, Yesus kalah. Orang-orang Farisi pada waktu itu pun berpesta ketika Yesus telah disalibkan dan mati. Bagi mereka, Yesus telah kalah. Tetapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian, Yesus bangkit, mengalahkan maut. Ada sukacita, ada kemenangan yang begitu luar biasa terjadi pada waktu itu. Maka saya mau sampaikan sekalian, apapun kabut-kabut persoalan, apapun kabut-kabut tantangan yang menutupi akan wajahmu untuk melihat kemuliaan daripada Allah, untuk melihat kuasa daripada Roh Kudus pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Roh Kudus akan meniup semua kabut-kabut yang tebal, dan dia akan memberikan kepada saya dan saudara semangat yang baru, sukacita yang baru, untuk kita melihat dan percaya bahwa Roh Kudus itu mengasihi kita sekalian. Roh Kudus itu adalah Sang Penolong. Roh Kudus itu adalah Sang Penghibur yang menyertakan kita sekalian di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kita alami di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika angin Roh Kudus itu bertiup, maka dia akan mengusir dan akan membuang segala kabut ketakutan, kabut-kabut persoalan,
Oh, dia akan meniup itu semua daripada kita sekalian. Anda yang mungkin hari-hari ini mulai putus asa, mulai kecewa, mulai bimbang dengan Tuhan, pada pagi hari ini bangkitlah, datanglah kepada Roh Kudus. Oh, maka engkau akan melihat dan mengalami kabut-kabut persoalan yang kau alami ditiup oleh Roh Kudus. Anda dan saya akan diberikan kemenangan, sehingga saudara-saudara bukan hanya menjadi pemenang, tetapi Anda dan saya akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, ada apa di hari Pentakosta? Pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saya ulas sekali lagi. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun kepada mereka semua seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api, karena ia berfungsi untuk menyucikan, menguduskan kita sekalian. Karena itu saudara yang terkasih, tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, adalah adanya perubahan hidup ke arah yang positif. Bukan kemampuan untuk hanya bisa berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi kita bisa mengalami pemurnian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fungsi api secara alamiah adalah memberi penerangan, memberi panas, menghanguskan, memusnahkan, menyucikan, membangkitkan tenaga, dan melebur dan membentuk logam yang keras menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan penerangan batin di dalam kehidupan saya dan saudara, untuk bisa melihat dan mengalami kuasa daripada firman Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Roh Kudus akan menerangi setiap perjalanan hidupmu. Roh Kudus akan menghangatkan saya dan saudara ketika Anda putus asa dan kecewa. Roh Kudus akan memberikan semangat kepada saya dan saudara. Bahkan Roh Kudus akan membakar Anda sehingga Anda boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Sahabat yang terkasih, mungkin saat ini Anda putus asa, mungkin saat ini Anda kecewa, mungkin saat ini Anda diperhadapkan dengan berbagai beban, kesulitan, masalah dalam kehidupanmu, sehingga engkau putus asa, engkau kecewa, engkau merasakan dirimu sebatang kara, engkau merasakan dirimu seolah-olah tidak berdaya dan sebagainya. Pada pagi hari ini, Roh Kudus memberikan semangat kepada engkau, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada engkau, Roh Kudus membakar engkau supaya engkau boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap persoalan yang Tuhan izinkan buat kita sekalian tidak lepas dari rencana Allah. Ketika ia mengizinkan tantangan buat kita sekalian, Anda dan saya sedang dibentuk, diproses, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya Anda semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan saudara, bagaimana proses untuk membuat sebuah cincin emas. Emas itu diambil dari lumpur, dibersihkan, dibakar, ditempa, sampai kemudian menjadi cincin yang berarti, cincin yang berharga, yang ada di jari manis daripada orang-orang yang memakainya. Saudara, ketika persoalan itu menimpakan saya dan saudara, ketika Tuhan mengizinkan proses kehidupan itu menimpa saya dan saudara, mungkin kadang-kadang kita putus asa dan kecewa. Kita kemudian berkata, Tuhan, di manakah engkau sehingga engkau mengizinkan tantangan menimpa akan daku? Tuhan, di manakah engkau ya Tuhan, sehingga ketika aku berdoa, pada saat aku mengalami kesesakan, pada saat aku mengalami kesulitan, pada saat aku mengalami bahaya, engkau tidak datang segera untuk menolong daku. Oh, tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan yang kau alami pada pagi hari ini, Tuhan punya rencana yang terindah buat saya dan saudara. Semakin berat proses yang kau alami, oh, semakin besar kasih dan kuasa daripada Allah di balik itu semuanya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah hatimu, datanglah kepada Roh Kudus pada pagi hari ini. Dia akan menolong saya dan saudara. Api Roh Kudus itu juga akan menghanguskan setiap dosa dan menyucikan hati kita. Tuhan ingin hidup kita menjadi suci. Tuhan ingin agar hidup kita berkenan kepada Dia, supaya kita menjadi hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan memurnikan akan kita sekalian di dalam api Roh Kudus, supaya saya dan saudara semakin berkenan di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus juga memberikan tenaga dalam kehidupan orang percaya, sehingga dapat menjadi saksi yang energik di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah berbagai tantangan dan himpitan di dunia ini. Saudara kasih roh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sering manusia tidak mau menyangka diri. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk Anda tampil sebagai seorang yang berani, gagah perkasa dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu juga adalah merupakan lambang penyertaan daripada Allah, di mana Ia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, baik dalam suka maupun duka. Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saat ini, saudara-saudara kita yang ada di Amerika Serikat itu sedang dilanda oleh kebakaran. Saya lihat beberapa berita beberapa saat yang lalu, baik itu tanggal 4 April 2020 yang lalu, itu ada sebuah kebakaran hebat yang terjadi di sebuah area parkir dekat Southwest Florida International Airport, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Amerika Serikat. Sehingga apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kebakaran di airport ini membakar setidaknya 15 hektar lahan dan menghanguskan lebih dari 3.500 mobil yang sedang terparkir di area bandara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kobaran api tersebut baru dipadamkan pada esok harinya pada tanggal 4 April tahun 2020. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebakaran yang lain itu juga menimpa akan saudara-saudara kita yang ada di Florida, di mana ada kebakaran hutan yang berkecamuk di bagian barat laut daripada negara bagian itu, dan memaksa hampir 500 orang untuk meninggalkan rumah mereka dan menutupi beberapa ruas jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, api ini berkobar pada tanggal 4 Mei di Kabupaten Santa Rosa. Kendaraan serif terlihat melintas di sepanjang Highway 98 di Walton, County, Florida. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dari surat kabar dikatakan bahwa api ini bermula dari pembakaran oleh seseorang yang untuk membersihkan pohon-pohon kering yang berhamburan di sana sini. Dia kemudian berusaha untuk mengumpulkan pohon-pohon kering ini dan membakarnya. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ternyata si jago merah ini kemudian melahap hutan yang begitu luas dan mengakibatkan kerugian yang begitu luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dinas Kehutanan menyatakan bahwa para petugas pemadam kebakaran juga berjuang keras untuk memadamkan kebakaran di lahan seluas 233 hektar di Kabupaten Walton ke arah timur. Sehingga kemudian pada Rabu malam di tanggal 6 Mei 2020 baru kebakaran ini dapat dipadamkan. Saudara yang terkasih, sebagaimana kebakaran yang hebat yang terjadi di Florida, Amerika Serikat, yang juga menyebabkan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, api ini merambat sampai ke tempat pemukiman daripada artis-artis yang terkenal di sana, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka pun harus meninggalkan tempat mereka untuk berpindah mencari tempat yang aman. Saudara, sebagaimana api yang menyala dan membakar hutan yang begitu besar, bahkan ribuan mobil yang ada di Florida, Amerika Serikat, pada pagi hari ini, api yang sama, yaitu api Roh Kudus, api yang luar biasa, itu akan membakar sering saudara, akan membersihkan batang-batang kering, kehidupan yang kering, gersang dan lain sebagainya. Roh Kudus pada pagi hari ini akan membakar, menghanguskan itu semuanya. Sebagaimana ia merambah dari sebuah titik api yang kecil, kemudian membakar hutan yang begitu luas dan kendaraannya begitu banyak. Maka pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, apapun situasi Anda memiliki pada pagi hari ini, ketika engkau mengizinkan Roh Kudus, ketika engkau mengizinkan api Roh Kudus mulai menyala dalam kehidupan Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib akan engkau alami dalam kehidupanmu, karena Roh Kudus akan berkarya secara luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Selanjutnya saudara, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka
semua. Roh Kudus turun dan memenuhi kita semua pada pagi hari ini. Saudara, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat bagian A. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya coba untuk melihat di dalam terjemahan lain, terutama di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu disebutkan demikian. All of them were filled with the Holy Spirit. All of them were filled with the Holy Spirit. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan hanya rasul-rasul saja yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu, tetapi semua orang Kristen pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu, tetapi Roh Kudus berikan kuasa dan manifestasinya kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, apapun situasi kehidupanmu, Anda mau percaya kepada Roh Kudus ataupun tidak, ketika Anda percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan saudara-saudara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, ialah kita mau membuka diri kita bagi Roh Kudus. Kita izinkan Roh Kudus untuk mulai memenuhi akan hati dan kehidupan kita, mulai pada pagi hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Apakah yang akan terjadi dengan murid-murid pada waktu itu dan kita sekalian pada saat ini, ketika Roh Kudus itu turun dan memenuhi mereka dan kita sekalian pada saat pagi hari ini? Saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama, ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid pada waktu itu, mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Dalam hal ini kita perhatikan bahwa ada orang Partia, orang Media, ada orang Elam, penduduk Mesopotamia, penduduk Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan kiri ini, bahkan pendatang dari Roma. Pada hari Pentakosta, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mendengar para rasul, para murid itu berbicara di dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga kemudian mereka berkata, jangan sampai murid-murid ini mabuk oleh anggur. Tetapi mereka baru berpikir seperti itu. Petrus bangkit dan berdiri, dan kemudian mereka berkata, hai kamu sekalian, kami tidak mabuk oleh anggur karena hari masih pagi. Tapi kamu perlu tahu bahwa apa yang kami katakan itu adalah karya dari Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa pada hari Pentakosta, keragaman bahasa tak lagi menjadi soal dalam komunikasi iman. Mengapa? Karena Roh Kudus memampukan para murid untuk menyapa orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan itu dalam bahasa mereka masing-masing. Dalam kisah Pentakosta, tidak ada bahasa yang lebih unggul atau yang lebih hebat, sebab Allah lah yang menciptakan bahasa. Saudara yang terkasih, gereja Tuhan pada masa kini, kadang-kadang kita mulai membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa itu adalah gereja yang ngeroh, ada yang berkata ini adalah gereja yang tidak ngeroh dan sebagainya. Tapi pada pagi hari ini, Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, ketika Anda dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak akan saling menjelekkan, kita tidak akan saling menjatuhkan. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bahwa ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka bahasa kasih itu akan memenuhi orang itu. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, coba lihat dirimu. Apakah ucapanmu selama ini mungkin menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, memfitnah sesamamu dan lain sebagainya? Kalau kau sungguh-sungguh percaya bahwa kau adalah seorang anak Tuhan, di mana engkau yakin bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan Anda dan saya, maka lewat pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini, bahasa Anda dan saya harus diperbaiki. Bahasa kasih harus diucapkan, bahasa cinta harus diungkapkan, bukan bahasa kebencian, bahasa fitnah, bahasa-bahasa yang kotor dan sebagainya. Hendaklah kita buang dari dalam kehidupan kita sekalian. Tapi biarlah lewat pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini, bahasa kita adalah bahasa yang penuh dengan kasih dan cinta, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kemudian selanjutnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa ketika para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka melakukan banyak mukjizat dan tanda yang heran dan ajaib. Kita perhatikan apa yang dialami dan yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada Petrus dan Yohanes. Ketika mereka hendak berjalan ke bait Allah dan mereka melihat ada seorang yang lumpuh dari sejak kecilnya. Oh, ketika Petrus dan Yohanes dari jauh, dia kemudian berkata kepada Petrus dan Yohanes, oh, untuk memohon belas kasihan terhadap Petrus dan Yohanes. Tapi kemudian Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan firman Allah berkata, seketika itu juga orang lumpuh tersebut bangkit dan berjalan. Saudara yang terkasih, apapun persoalan yang membuat Anda lumpuh di dalam iman pada pagi hari ini, kalau kau percaya dan mengizinkan Roh Kudus turun atas kehidupan Anda, maka segala kelumpuhanmu akan lalu daripada engkau akan bangkit, engkau akan berjalan. Apapun yang mengikat kehidupan Anda pada pagi hari ini, apapun persoalan membelenggu akan kehidupan Anda pada pagi hari ini, kalau engkau izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan Anda dan saya pada pagi hari ini, maka semua belenggu akan diputuskan. Dan Anda akan melompat-lompat, Anda akan berjalan dan menyaksikan cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya adalah bahwa ketika Roh Kudus itu memenuhi para murid pada waktu itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mulai bertekun dalam persekutuan dan firman Allah. Kita perhatikan bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula. Allah menolong mereka sekalian. Mereka saling bersekutu, berdoa bersama-sama, mereka saling berbagi, bahkan mereka menjual harta milik mereka untuk berbagi dengan sesama mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman ini, kalau kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya dan memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian, hendaklah Anda tekun di dalam doa, hendaklah Anda tekun di dalam membaca akan firman Allah, hendaklah Anda mau hidup di dalam kasih, terutama di dalam situasi COVID-19 sebagaimana kita alami saat ini. Ini adalah kesempatan buat saya dan saudara untuk kita bisa berbagi kasih kepada sesama kita, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan tunggu Anda menjadi orang hebat, jangan tunggu Anda menjadi orang kaya, tetapi ketika Anda menjadi orang yang susah, miskin, menderita, Anda mau belajar untuk menabur, maka ketika Anda diberkati oleh Tuhan, Anda pasti akan ingat, dulu aku sisa, aku masih belajar untuk bisa berbagi. Ketika aku diberkati oleh Tuhan, aku tidak akan pernah melupakan akan kasih dan kebaikan daripada Allah di dalam kehidupanku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang menabur pasti menuai. Orang yang menabur pasti akan menuai. Setiap takaran kau pakai untuk mengukur, takaran itu juga yang akan diukurkan kepada saya dan saudara. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya adalah bahwa ketika Roh Kudus itu memenuhikan mereka sekalian, maka mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Bahkan kita perhatikan para murid sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhir hidup mereka. Mereka rela untuk mati secara sahid karena firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pencurahan Roh Kudus telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita telah sekian lama memperingati peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itu telah ada di dalam hati dan kehidupan kita sekalian. Tapi pertanyaannya, berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Kristus? Ketika engkau berkata bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan Anda dan saya, ketika Roh Kudus itu ada dalam diri daripada seorang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka orang itu akan berani untuk menyaksikan akan cinta kasih daripada Allah kepada orang lain. Dia akan rela untuk menyaksikan akan kabar baik kepada orang lain dan membawa mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, orang lebih mudah bersaksi dusta daripada bersaksi tentang nama Yesus. Orang lebih berani bersaksi dusta daripada bersaksi tentang kebenaran daripada firman Allah. Selagi masih ada kesempatan saudara, beritakanlah firman Tuhan. Apapun situasi yang engkau alami saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sudahkah Anda menjadi saksi Kristus yang baik dan membawa jiwa bagi Yesus? Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan Yesus, ketika dunia berakhir, kau kembali kepada Dia. Apakah oleh-oleh yang kau bawa buat Yesus? Apakah kalung emasmu? Apakah depositmu? Apakah hartamu? Apakah warisanmu? No. Tuhan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang terkasih, ada seorang anak lelaki daripada seorang hamba Tuhan. Anak ini masih remaja. Dia berusia 11 tahun. Pada suatu ketika saudara, ada musim dingin dan kemudian turun salju, sangat dingin saudara. Lalu kemudian dia berkata kepada ayahnya, "Papa, aku mau keluar untuk membagikan akan selebaran ini, traktat-traktat ini kepada orang-orang yang ada sekitar tempat di mana kita tinggal, Papa." Papanya sebagai seorang hamba Tuhan yang kemudian berkata, "Anakku yang aku kasihi, cuaca begitu ekstrim seperti ini. Papa tidak berani keluar untuk bisa membagikan traktat untuk bersaksi tentang nama Yesus. Di luar sangat dingin dan gerimis anakku." Saudara, anak tersebut kemudian dia agak terharu. Dia agak kecewa. Ya, dan dia kemudian berkata, "Papa, walaupun cuaca seperti ini Papa, aku tahu bahwa banyak orang sedang membutuhkan pertolongan dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian meminta kepada papanya, "Papa, walaupun cuaca buruk seperti ini, aku mau pergi, aku mau keluar untuk membagikan traktat ini kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Kristus Yesus Tuhan dan kasih-Nya." Ayahnya akhirnya mengizinkan anak ini dan dia kemudian berkata, "Oke anakku, kamu boleh pergi. Hati-hati ya anakku." Saudara, dia kemudian berkata, "Terima kasih ayahku." Saudara, kemudian anak remaja ini keluar di tengah-tengah situasi cuaca yang begitu ekstrim, dingin, gerimis pada waktu itu. Setelah 2 jam ia berjalan dalam hujan dan dingin. Oh, dengan selebaran yang ada di tangannya, dia mulai membagikan selebaran ini kepada orang-orang yang dia temui. Saudara kasih, 2 jam dia kemudian membagikan hampir semua traktat yang dia bawa dari rumahnya. Dan hanya masih tertinggal 1 buah traktat di tangannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak ini kemudian berkata, "Tuhan, ini tinggal 1 traktat. Siapakah yang akan aku berikan traktat ini kepada dia Tuhan?" Dia kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melihat. Ternyata dia melihat sebuah rumah. Ketika dia keluar, dia sedang melewati rumah ini. Dia kemudian pergi ke rumah ini. Dan dia kemudian mengetuk pintu rumah ini. Ketika dia mengetuk, pintu ini tidak dibuka. Dia ketuk lagi semakin keras. Pintu ini tidak dibuka. Dia ketuk lagi, pintu ini semakin keras. Kenapa yang terjadi? Ketika dia mengetuk semakin keras, tiba-tiba ada seorang wanita keluar dari kamarnya. Dan dia menemui anak kecil ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak kecil ini kemudian berkata, "Maaf Nyonya, aku mengganggu akan kenyamanan Nyonya pada saat seperti ini. Izinkanlah aku untuk hanya menyampaikan selebaran ini buat Nyonya. Dan aku mau menyampaikan buat Nyonya, Tuhan Yesus amat sangat mencintai Nyonya. Tuhan Yesus amat mencintai Nyonya." Dia kemudian menyerahkan traktat ini. Dan dia akhirnya kemudian pergi. Si Nyonya kemudian berkata, "Terima kasih nak, Tuhan memberkatimu." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan si ibu tersebut? Ternyata sebelum anak ini datang,
Dan ketika anak ini tiba di rumah daripada ibu ini, dia sedang mengetuk pintu rumah ini. Maka ibu ini sedang menghadapi persoalan yang cukup berat. Suaminya meninggalkan dia. Dia hidup sebagai seorang sebatang kara, single parent. Lalu kemudian diliputi dengan kecemasan. Diliputi dengan berbagai beban dan pergumulan hidup yang begitu berat. Sehingga ketika itu dia sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jalan keluar yang bisa dia tempuh selain daripada satu jalan yang dia harus lakukan pada saat itu adalah dia mengambil seutas tali. Dia kemudian mulai mengikatkan tali itu di salah satu kayu di rumahnya. Dia kemudian naik ke atas kursi. Dia mengikatkan tali itu pada lehernya dan dia hendak melakukan bunuh diri. Ketika dia sudah naik di atas kursi dan kemudian tali di lehernya, saudara, tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan kemudian dia berpikir, siapakah gerangan orang ini? Selama ini ketika aku ada dalam kesusahan, ketika aku ada dalam pergumulan, ketika aku ada dalam beban yang cukup berat, siapakah yang peduli dengan aku? Tidak ada seorang pun yang menengok aku. Tidak ada seorang pun yang menghampiri kehendakku. Sahabat teman-temanku yang begitu dekat, mereka semua lari dan meninggalkan kehendakku. Siapa gerangan orang ini yang mengetuk pintu rumahku pada saat ini? Padahal aku mau mengakhiri akan hidupku. Saudara, ketika dia mendengar ketukan pintu yang berulang-ulang cukup keras, ia merasa amat terganggu. Dia kemudian mencoba melepaskan tali yang ada di lehernya dan kemudian dia keluar. Membuka pintu dan ternyata dia menemukan seorang anak kecil. Dan anak ini kemudian berkata, "Nyonya, maafkan saya mengganggu Nyonya. Izinkan saya untuk menyampaikan traktat ini kepada Nyonya. Dan saya mau menyampaikan buat Nyonya." Tuhan Yesus amat sangat mengasihi Nyonya. Saudara, ketika anak kecil ini berbalik dan meninggalkan sang Nyonya, dia kemudian meneteskan air mata. Dia kemudian menyesal. Dia mau bunuh diri karena ada orang yang peduli dengan dia. Tak ada seorang pun yang memberitakan tentang kasih Kristus kepada dia. Dan dia mau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Roh Kudus memakai seorang anak yang kecil ini dan datang menyampaikan dengan kasih Kristus kepadanya. Dan dia kemudian menyesal dan dia tidak melakukan proses bunuh diri. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu ini kemudian dia menyesal, dia minta ampun sama Tuhan. Dia merendahkan diri di depan Tuhan, dia minta ampun dan dia berkata, "Tuhan, mulai hari ini aku tahu bahwa Roh Kudus mula yang datang kepadaku. Aku tahu Engkau sudah mengutus malaikat untuk datang dan menyelamatkan aku. Kalau tidak, aku sudah bunuh diri. Dan mulai hari ini Tuhan Yesus, aku berjanji, aku mau kembali setia mengiring Engkau sampai dengan akhir hidupku." Saudara, ketika hari Minggu tiba, maka ibu ini mulai mencari gereja. Dan ketika dia sampai di gereja, dia kemudian masuk. Tidak ada orang yang mengenal dia. Tapi dia mulai menangis. Dan dia berkata, "Aku mau ke gereja. Aku akan mencari si malaikat kecil yang menyelamatkan akan nyawaku." Dan apa yang tadi sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mulai melihat di sana bahwa tidak ada seorang pun yang menyapa dia. Tapi dia kemudian mengikuti akan ibadah. Dan dia ketika ditanya, maka dia kemudian berkata, "Aku datang ke gereja ini. Aku mau mencari seorang malaikat kecil yang menyelamatkan aku dari maut." Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika itu dia berkata, ada seorang anak kecil di gereja ini. Saya tahu ketika dia membagikan traktat, dia sempat sebelum dia meninggalkan daku, dia berkata kepada saya, "Ibu boleh datang ke gereja kami. Dan saya akan menuntun ibu untuk datang kepada Kristus Yesus Tuhan." Dan ibu ini kemudian datang ke gereja ini. Dan kemudian ibu ini berkata, "Aku mau mencari sang malaikat kecil yang menyelamatkan daku, menyelamatkan hidupku dari kekekalan, kebinasaan di dalam lautan api neraka." Semua orang dalam gereja itu menangis. Sang pendeta, sang ayah turun dari mimbar.
yang kemudian mendekap anaknya dan berkata, anakku, terima kasih. Kau adalah seorang pendeta yang luar biasa. Kau adalah seorang penginjil yang luar biasa. Engkau adalah anak papa yang luar biasa. Engkau boleh mencari jiwa. Cuaca buruk tidak pernah membatasi engkau, tapi engkau pergi dan memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang. Saudara yang terkasih, ketika engkau susah, engkau pasti ingat Tuhan. Tapi ketika engkau berhasil, ketika engkau berada pada zona nyaman, oh apakah engkau masih ingat Tuhan? Saudara, kalau hari ini engkau dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan karena orang-orang yang pernah menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Kalau Anda hari ini telah diselamatkan, apa yang bisa engkau balas kepada Kristus Yesus Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada engkau dan saya? Pergilah saudara. Banyak orang sedang menantikan saya dan saudara. Banyak jiwa saat ini menuju ke lautan api neraka. Siapakah akan pergi untuk memberitakan kasih Kristus kepada mereka? Oh, Anda dan saya. Kalau Anda menyadari bahwa Anda dan saya adalah orang-orang penuh dengan Roh Kudus, ini saatnya Anda pergi untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang yang saat ini mereka menantikan kehadiran daripada anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka sekalian. Pergilah sekarang sahabat. Pergilah sekarang sahabat. Pergilah sekarang sahabat. Kalau engkau percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau, banyak jiwa menanti engkau. Banyak jiwa menanti engkau. Banyak jiwa menanti engkau. Kapan lagi engkau mau pergi? Kalau bukan hari ini. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, berangkatlah. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah kita mau datang kepada Roh Kudus pada saat pagi hari ini. Bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus. Biarlah kita mau datang kepada Dia. Kita izinkan Roh Kudus, untuk Roh Kudus boleh berkarya di dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Kurasakan kasih-Mu. Kita akan naikkan pujian ini. Saudara, bukan Anda punya beban dan pergumulan hidup yang berat, datanglah kepada Roh Kudus. Untuk Anda yang rindu untuk dilawan dan dipenuhi Roh Kudus pada kesempatan pagi hari ini, datanglah kepada Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini. Saya minta tolong Anda boleh berdiri. Anda boleh angkat tangan di depan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kita izinkan Roh Kudus untuk menjamah dan melawat kita semuanya pada pagi hari ini. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
mujizat terjadi sekarang ini. Sekarang ini kita sembah Tuhan. Haleluya. Hiralabakata kaya naralabakasya kata naralabakata. Ora papa 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 papa. Ora papa 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 papa. Hiralab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 ala
anak-anak memang angkat tangan mereka kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang sama sebagaimana Roh Kudus yang telah menembus dan memenangkan para murid pada waktu itu. Oh, biarlah mujizat yang sama, kuasa yang sama, peristiwa yang sama, bahkan luar biasa saat ini terjadi buat kami sekalian. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi pribadi dan pribadi pada pagi hari ini. Semua dijamah, semua dijamah, semua dilabat oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Lawatan daripada Allah, lawatan daripada Allah, lawatan daripada Roh Kudus nyata, nyata pada pagi hari ini, nyata pada pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus, Engkau yang akan terus berbicara untuk kami sekalian pada pagi hari ini. Hembusi mereka semua, hembusi mereka semua, hembusi mereka semua, hembusi mereka semua, hembusi saat ini, hembusi saat ini, hembusi saat ini, hembusi saat ini dengan Roh yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat kuasa-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembalikan kemuliaan, pujian dan hormat hanyalah bagi Engkau. Berkat Tuhan tercurah buat kami semuanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, saya mau berbuat Anda yang berbeban berat, Anda yang sakit pada saat pagi hari ini, silakan angkat tangan pada hadapan Tuhan. Kau yang berbeban berat, kau yang sakit, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kau lihat tangan daripada anak-anak yang terangkat kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelegaan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Beri kelegaan, beri kelegaan, beri jalan keluar untuk mereka sekalian. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang sakit, angkat tangan pada hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Ibu dan percaya firman Allah. Firman Allah berkata, oleh bilu-bilu daripada Kristus Yesus Tuhan, kau telah sembuh saat ini. Bapa di sorga memberkati mereka yang sakit saat ini. Kau melihat tangan kanan mereka yang terangkat kepada Engkau, dan tangan kiri mereka diletakkan pada bagian tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi, mujizat kesembuhan ilahi terjadi, mujizat kesembuhan ilahi terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Sahabat, saya mau berbuat Engkau. Mungkin Anda sebagai seorang ibu tadi yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia tidak tahu tentang kasih Kristus. Dia kehilangan kasih, dia kehilangan orang-orang terkasih. Mungkin Anda putus asa, Anda belum menerima dan mengalami bagaimana cinta dan kasih daripada Yesus dalam kehidupanmu. Anda membuka hatimu untuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Silakan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu. Ikuti saya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, hidupku penuh dengan beban dan pergumulan. Saat ini saya bersyukur Tuhan Yesus datang kepada saya, orang yang berdosa dan berbeban berat ini. Kasihanilah saya Tuhan Yesus, ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya. Dan saya percaya Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kau mati dan bangkit, karena Kau mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk
semua orang yang percaya kepada Engkau. Karena Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya membuka pintu hati saya mengundang Engkau. Masuklah, bertahtalah, berkuasalah dalam kehidupan saya pada pagi hari ini. Menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan hingga akan datang ketika Engkau datang kembali kali yang kedua ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat, demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kasih dan kuasa Kristus boleh nyata buat saya dan saudara. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Alamilah kasih dan kuasa dari Roh Kudus di sepanjang perjalanan hidup Anda. Saudara, bagi jemaat Tuhan yang ada di GBF atau Boyolali, minggu yang akan datang tanggal 7 Juni kita akan memasuki perjamuan kudus. Siapkan hati saudara untuk nanti kita akan memasuki perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kita pun akan melaksanakan ibadah persiapan pada hari Jumat. Siapkan hati saudara. Biarlah kita boleh memasuki akan kasih kuasa Kristus dan memasuki perjamuan kudus, dan kuasa Tuhan boleh nyata buat saya dan saudara. Maaf saudara, kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis yang akan datang jam 6 sore. Biarlah kita masing-masing boleh mempersiapkan hati dan hidup kita untuk nanti kita akan memasuki perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati Anda. Mari kita semua mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Semua berdiri, tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Allah. Pulanglah saudara-saudara sekalian ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan masing-masing, dan terimalah berkat Allah. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati engkau ketika engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau keluar. Tuhan memberkati engkau di kota. Tuhan memberkati engkau di desa. Dan di sepanjang perjalanan hidupmu, Allah menyertai dan memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan dalam perjalanan hidupmu, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Kau diberkati dan menjadi berkat mulai saat ini dan sampai selama-lamanya dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak saudara-saudara yang kasih saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Demikian saudara yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang bersama saya, Pendeta Noah Asban. Selamat pagi, Immanuel. Shalom.